kita semua sehat walafiat ya. Amin. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Adapun cakupan materinya yang pertama, pengertian rakyat, yang kedua, pengertian penduduk dan bukan penduduk, yang ketiga, ada pengertian warga negara dan bukan warga negara, asas-asas dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini diantaranya untuk mengetahui apa aja sih perbedaan penduduk dan bukan penduduk, perbedaan warga negara dan bukan warga negara, untuk mengetahui asas-asas kewarganegaraan yang digunakan dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Nah, untuk mewujudkan beberapa tujuan tadi, Ibu harap kalian akan menyimak penjelasan dari Ibu sampai akhir pembelajaran. Seperti pepatah mengatakan bahwa pembelajaran tidak didapat dengan percuma. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Nah, oleh karena itu, mari kita simak materi kita hari ini karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari ini akan mendapatkan nilai tambahan. Dan nanti di akhir pembelajaran akan ada evaluasi untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materinya. Sebelumnya, Ibu telah membagikan kalian berupa handout materi. Jadi nanti sambil mendengarkan penjelasan dari Ibu, kalian bisa baca-baca materinya di handout yang telah Ibu berikan. Oke, kita mulai dari pengertian rakyat. Nah, seperti yang kita semua ketahui bahwa ada 4 syarat berdirinya suatu negara. Yang pertama, ada wilayah, kemudian ada rakyat, kemudian ada pemerintahan yang berdaulat, dan ada pengakuan dari negara lain. Nah, salah satunya itu ada rakyat. Jadi, rakyat ini dia merupakan salah satu unsur terpenting dari berdirinya suatu negara. Nah, apa sih itu rakyat? Rakyat adalah sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah negara yang memiliki peranan penting. Jadi rakyat inilah yang merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan dari negara tersebut. Nah, keberadaan rakyat sebagai penduduk dan warga negara ini tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1-nya berbunyi bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa asli dan bangsa asing yang disahkan menjadi warga negara berdasarkan undang-undang. Pasal 2 berbunyi bahwa penduduk adalah warga negara asli dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya ada pengertian penduduk. Nah, penduduk ini dibagi menjadi 2. Ada penduduk asli dan ada bukan penduduk. Apa sih perbedaan keduanya? Penduduk asli adalah sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah dalam negara dan bertujuan untuk menetap. Nah, kalau yang bukan penduduk, sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah dalam negara dan dia tidak bertujuan untuk menetap. Nah, ada benang merahnya nih dari perbedaannya. Perbedaannya terletak pada tujuannya. Kalau yang penduduk asli, dia tujuannya untuk menetap. Kalau yang bukan penduduk, tujuannya tidak untuk menetap. Paham? Nah, sebagai penduduk Indonesia asli atau penduduk Indonesia yang sah, kalian harus memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. KTP ini sebagai identitas kalian yang menjelaskan bahwa kalian itu memang benar-benar penduduk. Ketika kalian nanti sudah beranjak dewasa atau berumur 17 tahun ke atas, kalian wajib untuk memiliki KTP. Karena dengan KTP ini, kalian bisa menggunakan hak pilih kalian. Selanjutnya, pengertian warga negara. Nah, pengertian warga negara ini sendiri ada 2. Ada pengertian warga negara dan ada pengertian bukan warga negara. Nah, apa sih perbedaan keduanya? Menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara. Nah, sedangkan pengertian bukan warga negara adalah orang-orang bangsa asing yang belum ditetapkan secara hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sampai sini paham? Nah, untuk lebih bisa memahaminya lagi, Ibu akan memberikan contoh dari bukan warga negara. Sekarang perhatikan kembali gambar di samping. Nah, gambar di sebelah ini menunjukkan adanya dua warga negara asing yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berlibur. Nah, biasanya orang yang bertujuan untuk berlibur ini dia paling lama hanya 2 bulan. Nah, ini dikatakan bahwa mereka menjadi warga negara asing di wilayah Indonesia dikarenakan belum mendapatkan ketetapan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Materi selanjutnya tentang asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah cara berpikir untuk menentukan masuk tidaknya seseorang menjadi warga negara dalam suatu negara tertentu. Nah, secara umum untuk menentukan kewarganegaraan seseorang ada dua asas yang pertama, asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis atau asas keturunan adalah penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pada keturunan dari orang yang bersangkutan. Contoh asas ius sanguinis itu seperti ini. Misalnya nih, ada seorang anak yang dilahirkan di negara Malaysia. Nah, tapi orang tuanya ini dia merupakan warga negara Indonesia asli. Nah, otomatis anak yang dilahirkan di negara Malaysia tersebut menjadi warga negara Indonesia karena orang tuanya merupakan warga negara Indonesia asli. Yang kedua, ada asas ius soli atau asas berdasarkan dari tempat kelahiran. Nah, asas ini merupakan cara penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan di mana tempat ia dilahirkan. Misalnya, seorang anak lahir di negara Indonesia, tapi orang tuanya merupakan warga negara Cina. Nah, otomatis anaknya ini dia menjadi warga negara Indonesia karena dia dilahirkan di wilayah negara Indonesia. Nah, adanya perbedaan dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang di beberapa negara, baik itu yang menggunakan asas ius soli maupun menggunakan asas ius sanguinis, akan menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan. Yang pertama, ada yang namanya apatride. Nah, apatride ini merupakan seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, maksudnya seperti apa sih seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan? Misalnya, seorang keturunan negara A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Nah, orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A maupun warga negara B. Artinya, dia tidak memiliki kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya bipatride. Bipatride ini adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, maksudnya seperti apa sih kewarganegaraan ganda itu? Misalnya nih, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di bangsa A yang menganut asas ius soli. Nah, secara tidak langsung negara B mengakui dia sebagai warga negaranya. Nah, tapi negara A juga mengakui dia sebagai bagian dari warga negaranya. Nah, otomatis orang tersebut memiliki dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Nah, contohnya nih, Ibu akan menunjukkan seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Coba perhatikan gambar di samping ini. Nah, ini adalah Anggun C. Sasmi.
dia merupakan penyanyi di Indonesia yang menganut dua kewarganegaraan, yaitu Indonesia dan Prancis. Nah, berbicara mengenai asas kewarganegaraan, di negara kita tercinta yaitu negara Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Nah, dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa negara Indonesia menganut yang namanya 4 asas kewarganegaraan. Nah, apa saja sih 4 asas ini? Nah, yang pertama ada asas ius sanguinis. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa asas ius sanguinis itu penentuan kewarganegaraan berdasarkan dari keturunannya. Nah, yang kedua ada asas ius soli. Nah, asas ius soli ini penentuan kewarganegaraan berdasarkan dari tempat dia dilahirkan. Yang ketiga, ada asas kewarganegaraan tunggal. Nah, maksud dari asas kewarganegaraan tunggal ini adalah bahwa Indonesia hanya menganut kewarganegaraan tunggal untuk warga negaranya. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Maksud dari asas kewarganegaraan ganda ini adalah asas kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, artinya bahwa jika anak ini telah berumur 18 tahun ke atas dan dia memiliki kewarganegaraan ganda, maka dia harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Nah, anak-anak, kita sampai pada akhir pembelajaran kita. Tapi sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan melakukan evaluasi nih untuk kalian semua. Evaluasi ini untuk mengukur sejauh mana sih kalian paham terhadap materi yang telah Ibu jelaskan. Nah, tadi sebelumnya Ibu telah membagikan kalian handout materinya kan? Nah, di akhir halaman handout materi itu ada LKPD-nya. Nah, di LKPD itu ada soal esai 5 nomor. Jadi evaluasi kita kali ini dalam bentuk tes tulis. Oke. Nah, soal-soal yang telah kalian kerjakan akan Ibu periksa dan akan ada nilai tambahan untuk kalian yang mengerjakannya hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kalian sebelumnya di rumah pelajari dulu ya materi tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nanti di minggu depan akan kita pelajari materi tentang itu. Sekian dari Ibu, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.